Masya Allah ya. Maksudnya mereka selain melatih fisik mereka, mereka juga melatih hafalan Al-Quran. Itu dia. Bagus banget ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini harus ditiru nih. Iya harus. Umat Islam harus niru yang model begini nih. Soleh dan kuat. Soleh dan akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Anda penasaran kan sebenarnya soalnya tadi tadi. Yang mana? Jin keturunan. Oh, jin keturunan. Gimana? Ketika ada seorang bapak dan ibu ya, suami istri, dia punya ilmu, dia ilmunya berkolaborasi dengan jin. Itu maksudnya bisa diturunkan ke anaknya gitu kan? Iya, jadi hakikatnya setan itu kan menjerumuskan manusia. Oke, di awal dia pura-pura bantu, jadi sakti si bapaknya atau si ibunya. Kemudian mereka menikah misalnya punya anak. Ini sebenarnya dia sudah menghasut, membuat ibadahnya malas. Coba lihat orang sakti rata-rata. Ada sombong, ada malas ibadah, merasa gue udah sakti kok, ya kan? Dia mau menghancurkan masa depannya, akhiratnya pasangan suami istri ini. Dan kadang-kadang suami istri ini juga sering nggak rukun. Dan kalau sudah punya anak, bukan cuma suami istri, dia sampai ganggu anaknya. Dan bisa terus ke cucunya lagi, ke cicitnya lagi itu bisa. Kalau nggak dihentikan, terus ganggu terus. Selama jinnya masih hidup, karena umur jin kan panjang. Ini musibah, musibah makanya. Baik sekali tadi. Baru jauhi deh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya masalah terlanjur kena nih, Tan. Ya, misalnya anaknya udah kena nih. Anaknya udah kena. Udah diganggu jin keturunan. Benar. Itu solusinya gimana, Tan? Nah, solusinya dia harus meningkatkan kesolehannya, kedekatannya sama Allah. Tauhidnya pertama diperbaiki, diperkuat. Kedua, penyakit-penyakit jiwanya. Dendam, trauma, emosi marah-marah, sombongnya itu harus dibuang semua. Dibuang semua ya, oke. Ibadahnya harus bagus. Ya, dari yang wajibnya ditambah yang sunnah. Nah, ini upaya-upaya untuk menutup pintu-pintu setan. Sehingga nggak ada setan-setan baru yang bisa masuk. Baik. Kemudian lakukan ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Ya, untuk pengobatannya. Jadi yang di dalam ini dikeluarin, tapi yang dari luar jangan sampai bisa masuk lagi. Itu dengan meningkatkan kesolehannya, ketutup tuh pintu-pintu. Baik. Jadi yang luar nggak bisa masuk kan? Nah, tinggal yang di dalam dikeluarin dengan ruqyah syariah. Ruqyah begitu sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun, hanya dengan membaca ayat-ayat yang pendek seperti Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, berarti kita sudah meruqyah. Namun yang sulit mengikhlaskan semua amal ibadah kita karena Allah dan untuk Allah. Kita harus mawas diri. Semua penyakit mungkin karena dosa-dosa kita. Teguran dari Allah sekaligus kasih sayangnya supaya kita bertobat. Dalam ruqyah kita harus yakin yang menyembuhkan semua penyakit hanyalah Allah. Peruqyah hanya berdoa memohon kesembuhan darinya. Karena itu tak ada alasan peruqyah sombong dengan kemampuannya. Karena ruqyah itu mudah, semua orang bisa berlatih mempraktekannya. Bahkan Topan pun dilatih untuk meruqyah orang lain. Pak Topan yang bacain sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bisa. Pak Topan. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nggak bisa loh. Oh, ikut. Pak Topan, emosinya dikeluarin. Lewat air aja. Ayo, saya bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa lagi? Langkah terakhirnya minta jin-jin yang ada di tubuh Bapak ya agar keluar. Dicabut jin-jinnya. Apa lagi, Pak? Dikontrolnya Seperti saya. Wahai jin-jin yang ada di tubuh ini,
Hai jin-jin yang tubuh ini, bapak ini. Pan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cabutlah jin-jin yang ada di tubuh ini. Jemputlah jin-jin yang ada di tubuh ini. Ya Allah. Sehatkanlah badan ini. Sehatkanlah badan ini. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Hilangkan gangguan jin dan sihir. Hilangkanlah gangguan jin dan sihir. Amin. Amin. Kesabaran Topan ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar ruqyah dan menolong orang lain dengan ruqyah. Karena Rasulullah menyuruh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, obatilah dia dengan Al-Quran. Sihir terkadang terasa seperti penyakit medis, seperti yang dialami gadis ini. Lalu kenapa masuk ke dalam tubuh manusia? Kamu lihat wajah dukunnya. Kenapa dia sekarang tersiksa? Benar. Kamu masih mau mengikuti orang yang tersiksa? Kamu takut padanya? Takutlah hanya kepada Allah. Allah yang pantas kalian takuti. Saya peringatkan lagi, wahai bangsa jin, takutlah hanya kepada Allah. Awalnya kayak pusing-pusing biasa aja, tapi terus lama-kelamaan tuh terasa berat gitu, kayak ada mau pecah lah kepala itu, mau ngembang, kayak ada yang ditusuk-tusuk jarum. Lebih sakit kadang, kalau udah berhenti sakitnya, wajahnya panas rasanya gitu. Kemudian gadis ini sering dihantui berbagai ketakutan. Nah, itu namanya iblis. Dan orang yang banyak ketakutan menjadi sasaran empuk bagi jin untuk menganiayanya. Karena itu, terapi ruqyah sebaiknya berusaha memotivasi setiap pasien untuk bermental kuat, melawan semua serangan gaib yang menimpanya dengan selalu berzikir kepada Allah. Dalam ruqyah massal, kesurupan sering tak terhindarkan karena banyak yang larut dan membiarkan dirinya dikuasai jin. Yang paling kuat reaksinya itu seperti jin harimau. Dia harus ditaklukkan, diputuskan dulu hubungan keturunannya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan bangsa jin. Yang nama jinnya keturunan ini, kalau yang dukunnya sudah meninggal, pasti cari tubuh keturunannya mana yang bisa dia masuki. Karena tidak tahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, jin seringkali mengaku takluk dan bersedia keluar dari tubuh manusia. Namun, hati-hati dengan tipu daya jin. Ruqyah tidak bisa memastikan apakah jin sudah keluar atau belum, karena ruqyah tidak bisa melihat makhluk gaib. Pulang, terus saya maafkan mereka. Hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah kepadamu ya Allah. Berikan solusinya ya Allah. Ya Allah, kalau dari emosi ini, ada jinnya, tarik keluar ya Allah. Ibu pegang tangan ibu di bagian yang nggak enak rasanya. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah, yang engkau sediakan buat jin ini kalau dia mau bertobat dan mau taat kepadamu ya Allah. Lihat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Ya Allah, perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Kamu bisa lihat? Lihat. Kamu bisa lihat? Ya Allah, perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Bisa lihat? Bisa? Kamu mau ke sana? Caranya gampang, baca syahadat. Ikuti saya. Saya pengen kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Percaya sama saya. Ya, baca sama saya bareng-bareng. Asyhadu. Baca. Saya nggak niat jahat sama kamu. Asyhadu. Ya. Saat setan telah menguasainya, lisan pun tertahan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Mari.
Enggak, biar ibu mundur aja. Mari. Pegang. Doa ikut seperti saya. Ya Allah, tariklah semua hal yang menghalangi jin ini membaca syahadat. Bismillah, Allah Akbar, tarik. Bismillah, ya Allah Akbar. Terus 3 kali. Bismillah, ya Allah Akbar. Bismillah, ya Allah Akbar. Ada kalanya jin tidak bisa keluar dari tubuh manusia karena diikat oleh para dukun yang telah menghamba pada raja jin yang menjadikan mereka sebagai budak kejahatannya. Rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Putuskan ya Allah talinya ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Selamatkan jinnya ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Antara jin ini dan jin pengawasnya, antara jin ini dan dukun-dukunnya ya Allah. Putuskan 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 ya Allah. Putuskan. Ada lagi jin yang mengaku dari leluhur kita, mengaku telah terikat dalam perjanjian. Mereka disembah karena telah memberi berbagai kesaktian. Akibat dosa syirik ini, keturunannya ikut menanggung derita. Lihat, kalau kamu tetap di dalam tubuh ini, lihat kemana kamu pergi. Lihat kemana kamu pergi. Kalau kamu masih mau jahat di sini, lihat kemana kamu pergi. Kalau gangguan dari awal pertamanya itu, awalnya itu tahun 2006. Itu awalnya mulanya itu seperti ada perasaan cemas, was-was, takut. Pokoknya nggak tahu apa yang ditakutkan, nggak tahu gitu. Jadi seperti kemana-mana takut, was-was, cemas, ke dukun dulunya gitu. Dulunya sampai berobat beberapa kali, sampai akhirnya mengenal ruqyah. Gitu. Waktu ke dukun itu apa aja yang di proses terapi seperti apa ya? Macam-macam, dari mandi kembang sampai mandi ambil apa namanya dari bedah ayam ada, sampai apa namanya itu lagi ya, kalau yang namanya dukun pokoknya macam-macam lah mas. Sampai dari masalah harian juga gitu, sampai dikasih jampi-jampi, dikasih jimat, dikasih apa gitu. Kalau anak jin turunan mas, jin turunan emang dari keluarga. Ada yang bilang kalau ini dari keluarga. Sebelum anak ada gangguan seperti sekarang ini, sebelumnya itu dari pihak orang tua juga ada kayak gitu. Jadi anak memang harus divonis dulu waktu awal kemasukan itu, memang anak harus menerima jin turunannya itu gitu. Tapi anak menolak gitu. Makanya karena kepingin sehat, makanya berpetualang ke sana ke sini berobatnya gitu. Tiba-tiba saja dulu datangnya. Kalau yang cuman yang gini, kalau yang jin turunan itu ada dari keluarga, dari keluarga orang tua yang perempuan. Itu di kampung itu kan dulunya kalau anak dengar ceritanya dulu yang apa namanya nenek cicit apa ya namanya di atas itu kan dulu nggak bisa punya anak, jadi akhirnya meminta ke Gunung Merapi, itu katanya ceritanya dulu kan, akhirnya meminta ke Gunung Merapi, alhamdulillah dapat anak. Dari situlah ada perjanjiannya di situ, ada perjanjian sama jin, akhirnya beliau meninggal, akhirnya anak cucu harus menerima gitu. Selain membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengecek indikasi gangguan jin dan sihir, bisa dilakukan dengan teknik menekan pembuluh darah besar. Dimulai dari pelipis, urat leher, dada, hingga paha. Biasanya jika jin yang bersarang dari pembuluh darah, ia tidak sanggup membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya, keluar. Mainkan baru. Pengen ya. Syahadat. Ikhtiar Topan untuk sembuh belum berakhir. Topan tetap bersabar menghadapi jin leluhur yang merasuk ke dalam dirinya. Bisa. Banyak dosa kami ya Allah. Hamba bertobat ya Allah. Bertobat ya Allah. Hanya Engkau yang saya sembah ya Allah.
Hanya Engkau yang saya sembah ya Allah. Kalau ibu nggak ngerti kalau soal itu, tapi kebetulan waktu di Rukia itu memang kakeknya disebut nama kakeknya. Tapi kakeknya bukan yang itu, saudara kakeknya. Iya orang Sati, memang dia sombong. Iya seperti Topan tadi lah, cuh gitu. Iya ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, nangis-nangis sendiri. Nangis, ketawa, ngomong-ngomong sendiri. Nah, di sumur, di WC, sujud-sujud dia pertama kali dia itu. Sujud-sujud di WC. Nah, jadi ibu bilang, kok sujud di WC, Topan katanya itu sujud di Ka'bah katanya. Menyaksikan Topan seolah-olah kita sulit membedakan mana suara Topan, mana suara yang berasal dari jin. Apalagi kata-kata istighfar keluar dari mulutnya. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati hambanya. Apakah ia sungguh-sungguh bertobat atau berpura-pura? Terus ulang terus, jangan berhenti. Air ruqyah yang sudah dicampur dengan habatus sauda menjadi salah satu cara untuk mengusir jin. Apalagi ketika ikrar syahadat kembali dibacakan oleh Topan, bangsa jin ikut terguncang. Dalam keadaan setengah sadar, Topan sulit mengendalikan mulutnya untuk tidak berkata kotor. Bahkan sering terlihat ada yang tengah berbicara dengan dirinya. Ya sedih lah, anak gitu kan. Dibilang gila, Masjid Muhammadan dia pernah 2 kali diusir sana. Ya emosi, pasti emosi ibu, tapi tidak pernah ibu. Alhamdulillah, minta ibu sembuh nak ibu. Inilah ulah jin leluhur yang menguasai raga Topan. Ia sengaja merusak kekhusyuan ruqyah dengan meracau. Sementara Topan berusaha melawannya dan menjaga kesadaran. Gangguan jin leluhur bisa jadi tidak hanya menimpa Topan, tapi keluarganya yang lain. Selain dibacakan ayat suci Al-Quran, masing-masing anggota keluarga Topan diruqyah dengan azan. Ada faktor-faktornya yang membuat jin yang nggak mau keluar. Mungkin dari pihak keluarganya yang tidak mau terbuka kan. Tidak mau terbuka, mungkin ada juga masih ada jimat-jimat yang disimpan di rumah mungkin. Ketika saya membacakan ayat-ayat tadi kepada bapaknya, ibunya, ataupun saudara-saudaranya lain, mereka bilang nggak ada reaksi katanya. Bahkan di azanan pun juga biasa aja mereka. Meskipun belum terlihat ada reaksi, tak berarti aman dari gangguan jin. Karena bisikan gaib ini bisa jadi mengganggu mereka dalam bentuk lain. Misalnya lalai untuk beribadah. Karena sesuai janjinya kepada Allah Jalla Jalaluh, setan akan terus menggoda kita hingga akhir hayat. Jadi kalau misal untuk orang-orang ataupun saudara-saudara kita ya, yang memang menyukai bela diri, yang harus diperhatikan adalah mereka tetap nggak apa-apa melatih fisik mereka, mengikuti bela diri tersebut. Tapi harus diperhatikan adalah lihat bela diri tersebut, lihat perguruan tersebut. Ada unsur kesyirikan atau tidak? Kalau ada, jangan diikutin. Tapi kalau nggak ada, tetap latihan di bela diri tersebut. Betul banget. Silahkan latih bela diri yang paling disukai. Karena Nabi dan sahabatnya nggak cuma ngaji, mereka berdagang, mereka berlatih kekuatan, mereka manah, berkuda, berenang, latihan gulat, latihan pedang. Nah ini kekuatan kita untuk membela agama Allah. Masya Allah. Tapi ingat, jangan pernah ikut-ikutan kesyirikan.
Ya, kalau kita mau mewariskan sesuatu buat keluarga kita, wariskan uang, harta, ilmu, akidah yang sahih. Jangan wariskan jin-jin keturunan.